Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Haris di channel Pars Entertainment. Oke, saat ini saya kedatangan tamu dari warga kita juga, warga di Nuansa Samawa. Dan tamu kali ini juga spesial banget karena merupakan pengusaha atau entrepreneurship. Dia adalah salah satu yang juga menginspirasi tentunya ya. Dan kita akan bahas tuntas, terutama kita topik saat ini adalah gimana caranya untuk kemerdekaan di tengah pandemi ini. Nah, simak terus selengkapnya kita bersama Pak Taufik R. Ya, gimana Pak Taufik? Apa kabar? Apa kabarnya? Iya Pak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kesibukan kali ini di Samawa sendiri itu selain sebagai warga itu lagi apa? Ya, kita karena seorang entrepreneurship ya, memang semua kita terbatas mobilitasnya ya. Tapi dengan adanya pembatasan yang sudah diatur oleh pemerintah, tentunya kita tidak harus kemudian tidak produktif. Ya. Jadi kita tetap semangat untuk kemudian produktif. Mobilitas boleh dibatasi, tapi aktivitas terus berjalan. Nah, itu kita harus semangat seperti itu Pak Fendi. Nah, jadi kesibukan selain menjadi entrepreneurship sebelumnya itu berada di mana? Ya, banyak sekali gitu ya. Selain kita melakukan kegiatan-kegiatan seminar online untuk kemudian memberikan edukasi kepada kawan-kawan kawan-kawan entrepreneurship dan para usaha-usaha mikro yang lainnya. Tentunya banyak sekali gitu ya, supaya juga mendorong mereka, support mereka tetap survive dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, itulah. Jadi salah satunya selain kita melaksanakan seminar-seminar, kemudian seminar secara online, tentunya kita juga memberikan pendampingan juga meskipun secara online, gitu ya. Karena kita harus patuh juga kepada kebijakan pemerintah untuk tetap membatasi mobilitas. Tapi ingat, aktivitas tidak dibatasi, gitu ya, supaya kemudian kita tetap berkarya. Begitu, betul sekali. Menurut Pak Taufik, di era digital ini apakah sangat berpengaruh kalau misalkan kemerdekaan di tengah pandemi seperti ini? Iya, jadi kalau bicara tentang kemerdekaan di tengah pandemi, kalau dulu kita bicara kemerdekaan di era 45 tahun ya, itu bicara tentang bahwa kita harus bebas dijajah, gitu ya. Kemerdekaan itu artinya kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian bergeser pada tahun 1998 ya, daerah 90-an, mungkin bicara masalah kemerdekaan kekuatan pangan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari ketimpangan dan sebagainya. Nah, tentunya pada tahun 2020 ini Bang Fendi sampai tahun 2021 ini. Nah, ini memang tidak terjadi pada hanya di Indonesia saja, tapi ini hampir seluruh Indonesia mengalami pandemi. Ya, mengalami pandemi. Nah, tentunya pemahaman atau arti kemerdekaan pada saat pandemi ini mungkin akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah kemerdekaan dijajah, sekarang ini kita dijajah oleh virus, gitu ya. Maka kita berperan dengan virus, gitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak kemudian begitu menyerah. Itu yang saya katakan. Jangan menyerah, gitu ya. Jangan menyerah. Nah, kolerasinya dengan digital, maka ketika kita terbatas, maka opsi-opsinya adalah pilihannya adalah digital. Nah, kita bisa saja dengan digital, kemerdekaan digital, kita bisa saja dengan segalanya. Misalkan kita melakukan misalkan seperti seminar, pendampingan ataupun penjualan ya, ataupun promo-promo lainnya. Apa yang nggak bisa dilakukan dengan digital? Semuanya. Kita sudah memiliki smartphone, ya. Artinya dengan digital ini kita tetap berkarya. Tidak ada kata-kata pantang menyerah. Indonesia harus bangkit, tetap maju melawan pandemi ini dan tentu harus berkarya. Ya. Jadi seperti itu Bang Fendi. Jangan pantang menyerah. Kita dengan era digitalisasi itu kita sudah menjadi dekat. Dunia menjadi dekat dengan adanya digitalisasi. Betul sekali. Betul sekali Pak Taufik. Nah, kalau misalkan teman-teman mengetahui ya, sekarang kan zamannya era pandemi. Tentunya juga itu informasi seperti hoax itu biasanya banyak sekali ya teman-teman. Ya. Nah, di situ itu ada peran Kominfo ternyata teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pengen tahu yang valid, itu ada infonya yaitu di Kominfo tentunya. Nah, bagi Pak Taufik, info hoax itu apakah sangat penting sekali kita ketahui
Pak Taufik? Ya, namanya di era kita digitalisasi yang sangat terbuka, yang kemudian sulit untuk kemudian membentang. Tentunya dinamika dalam informasi-informasi publik itu gitu ya, baik itu sifatnya adalah kebenaran ataupun itu memang tidak benar atau hoax dan sebagainya. Memang satu sisi ini akan menjadi sangat menjadi peran penting sebenarnya gitu. Informasi-informasi yang tidak jelas yang kemudian yang dikhawatirkan kemudian berdampak kepada persepsi masyarakat ya. Nah itulah, jadi saya sepakat dengan adanya memang di Kominfo itu ada informasi ketika kita mendapat informasi yang menurut kita adalah patut untuk dicurigai, maka silakan cek di website resmi dari Kominfo apakah benar informasi-informasi ini hoax dan sebagainya. Nah tentunya di zaman pandemi ini Pak Fendi gitu ya, kemarin sempat heboh ya terkait informasi-informasi tentang resep-resep yang kemudian diajukan kepada salah satu website di salah satu kementerian yang sudah dikatakan bahwa itu adalah hoax dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sangat dengan adanya informasi bahwa kita tahu dengan informasi bahwa itu adalah informasi yang hoax, kita menjadi tenang dan sebagainya. Nah itu salah satunya. Kemudian dengan adanya medsos juga ya sebenarnya medsos ya, memang karena medsos itu bersifat publik juga ya. Jadi ketika orang berstatus atau share informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini sangat merugikan sekali. Jadi harus pintar-pintar ya. Ya, jadi memang harus cerdas gitu ya. Bagaimana cara kita menerima informasi yang kita terima gitu ya, tanpa kemudian harus terang dulu gitu. Kita dapat informasi, tentunya kita cari tahu nih. Jadi kalau sifatnya ini adalah apalagi kalau sifat-sifatnya terkait hal-hal yang vital sekali ya, atau kesaran dan sebagainya, ini sangat berdampak sekali ya. Maka jangan langsung kemudian men-share opini itu, informasi itu sebelum kita melihat kebenarannya di informasi yang dikeluarkan oleh Kominfo tersebut. Oke, jadi buat teman-teman kesimpulannya apa nih Pak Taufik di kemerdekaan di era pandemi seperti ini? Di saat keterpurukan seperti ini, kita tetap bekerja. Ingat, satu pesan saya adalah mobilitas boleh dibatasi, tapi aktivitas tidak boleh kita batasi. Artinya, aktivitas itu bisa berkarya meskipun di rumah, gitu ya, melalui digitalisasi. Seperti itu. Oke, nampaknya podcast kali ini kita akhiri bersama Bapak Taufik RI, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya. Nanti di kesempatan berikutnya, narasumber berikutnya yaitu adalah salah satu warga juga yang juga penyintas COVID ya, dan pernah sarjana COVID juga ya. Dan itu bakalan seru tentunya buat teman-teman sebagai menambah wawasan juga gimana caranya sebagai ya menjaga diri lah, terutama di masa pandemi ini. Oke, stay tune di channel Lovers Entertainment.